dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini dalam ibadah minggu pada saat pagi hari ini saya berbicara tentang rahasia dalam meraih berkat Allah. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini, yang ada di ruangan ini, tidak ada satu orang pun yang tidak rindu, yang tidak ingin memperoleh berkat Allah. Setuju? Haleluya. Setiap kita, saya yakin setiap kita menginginkan yang namanya berkat. Berbicara tentang berkat, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, maka mereka berpikir bahwa berkat itu selalu dihubungkan dengan hal-hal material. Kalau orang punya deposit yang banyak di bank, maka orang mulai berkata, waduh, luar biasa dia. Memang benar-benar bahwa dia sungguh diberkati. Kalau seorang keluarga di depan rumahnya itu ada mobil-mobil mewah terparkir, ya. Bahkan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benda-benda berharga ada di rumahnya. Orang memberikan label kepada dia, benarlah dia diberkati. Ini gambaran manusia, ini gambaran dunia tentang berkat. Selalu dihubungkan dengan hal-hal material, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang menjadi ukuran kehidupannya adalah material semata. Sehingga timbullah gaya hidup materialisme. Artinya yang menjadi center, yang menjadi pusat kehidupannya adalah material. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata seperti ini. Mungkin kita bertemu dengan teman lama kita, ya, yang sudah lama tidak pernah bertemu. Ketika kita bertemu, kita melihat, wih, dia sudah makmur. Kita berkata kepada ini luar biasa kamu, ya. Kamu sudah diberkati. Teman lama kita ini berkata, kenapa kamu berkata seperti itu? Iya, badanmu sudah mulai besar dan perutmu sudah mulai berdebar. Engkau sungguh diberkati. Ini gambaran dunia, gambaran manusia tentang berkat itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bahwa berbicara tentang berkat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya diukur dari hal-hal material tadi. Kalau kita perhatikan saudara, kalau kita kembali ke dalam konteks pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa janji berkat Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham ataupun kepada Abraham. Mudah-mudahan materi yang saya siapkan ini selesai nanti sebelum jam 12, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Janji yang pertama kepada Abraham ataupun kepada Abraham, pertama menjadi bangsa yang besar. Ini janji Allah, berkat Allah yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Abraham, engkau nanti akan menjadi bangsa yang besar. Memang betul bahwa Abraham saat ini menjadi salah satu tokoh Alkitab. Keturunannya begitu banyak. Termasuk kita saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, membuat namamu masyhur. Apa yang melatar belakangi saudara sampai saat ini juga Abraham selalu diperbincangkan. Maaf kata, bukan hanya di Gedung Istana, Abraham diperbincangkan. Saudara-saudara kita yang Muslim juga membicarakan Ibrahim. Jadi nama Abraham itu sampai saat ini, bahkan sampai generasi selanjutnya, selalu terus diperbincangkan. Namanya selalu terus masyhur. Kenapa? Karena dia setia di dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Beda dengan orang-orang sekarang. Ya, beberapa bulan yang lalu ada di negeri ini namanya sampai kemana-mana. Gayus Tambunan. Kenapa namanya sampai kemana-mana? Karena dia salah satu koruptor terbesar yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan sekarang ini saudara dikasih Tuhan Yesus, ada lagi orang yang paling dicari di Indonesia. Bahkan Interpol sendiri pun mencari dia katanya. Yaitu Nasarudin. Apakah dia terkenal? Terkenal, saudara.
Tetapi kenapa dia terkenal? Karena apa? Karena dia diduga melakukan korupsi. Ada banyak orang terkenal, termasyhur namanya, tetapi bukan karena kebaikan, bukan karena kebenaran. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Abraham nantinya namanya akan masyhur sampai kapan. Berkat yang selanjutnya, dan ini yang paling penting saudara, membuat engkau akan menjadi berkat. Saya katakan saudara, tidak semua manusia bisa menjadi berkat. Engkau boleh mempunyai kekayaan yang begitu melimpah, tetapi dengan kekayaan itu, engkau belum tentu menjadi berkat. Tapi syukur saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita di jemaat ini, dari berbagai tingkat ekonomi, mulai dari yang paling miskin mungkin, menengah, sampai kepada yang level yang paling atas, semuanya menjadi berkat. Banyak orang-orang di luar sana, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa, tetapi dikatakan mereka tidak menjadi berkat. Dan ini yang paling penting. Dan ini dialami oleh Abraham. Selanjutnya saudara, memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ketika saya memberkati orang, maka orang-orang yang saya berkati itu juga dikatakan firman Tuhan bahwa mereka juga diberkati oleh firman Tuhan. Artinya ada timbal balik. Selanjutnya saudara, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Enak ya? Mimpi saya saudara, jadi berkat hanya di jemaat ini pun saya bisa menjadi berkat, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Atau jangan semua jemaat, setengah dari jemaat ini pun kehidupan saya menjadi berkat, setengah dari jemaat ini menjadi berkat bagi saya, menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Apalagi dikatakan semua kaum yang ada di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan Abraham, mereka diberkati oleh Tuhan. Memang terjadi sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini janji Allah kepada Abraham. Ini janji Allah kepada Abraham. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk meraih berkat ini, Abraham tidak menunggu, tidak ongkang-ongkang kaki, diambil kursi dia duduk sambil apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Tidak. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, rahasia dalam meraih berkat Allah. Haleluya. Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa rahasia dalam meraih berkat Allah? Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-1 tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari tanah saudaramu, dari rumah bapamu. Pergilah dari negerimu, dari tanah saudaramu, dari rumah bapamu. Apa artinya ini saudara? Hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa meraih berkat Allah tadi. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. Puji Tuhan. Mana puji Tuhan? Puji Tuhan. Memang berat saudara meninggalkan kehidupan yang lama ya. Berat saudara. Kesenangan-kesenangan yang tadinya sangat kita nikmati, tiba-tiba kita tinggalkan, berat saudara. Mengapa Allah menyuruh Abraham, tinggalkan negerimu. Abraham, tinggalkan tanah saudaramu. Abraham, tinggalkan rumah bapamu. Kenapa saudara? Ada apa dengan negerinya Abraham ini? Ada apa dengan tanah saudara Abraham ini? Ada apa dengan bapa mamanya Abraham? Ada apa dengannya? Ya, ada apa dengan keluarga? Kalau kita kembali menelusuri saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tadinya keluarga Abraham tinggal di Ur Kasdim. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak lama berselang kemudian orang tuanya yaitu Tera meninggalkan Ur Kasdim dan mereka pergi ke tanah Kanaan, dan secara khusus mereka sampai kepada tanah Haran. Saudara tahu, tanah Kanaan adalah tanah
yang dinominasi ataupun identik dengan penyembahan berhala. Mereka tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi mereka percaya kepada dewa-dewa. Mereka percaya kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Abraham, tinggalkan negerimu. Abraham, tinggalkan ayah ibumu. Abraham, tinggalkan tanah saudaramu. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena di tanah Kanaan begitu syarat sekali dengan yang namanya penyembahan berhala. Banyak dewa-dewa di sana. Mari kita coba dulu buka. Dalam Kejadian 24 ayat 2 sampai 3. Coba satu orang baca. Kejadian 24 ayat 2 sampai 3. Kalau sudah ada, tolong satu orang baca. Oke, sebelum dibaca itu, sebelumnya coba cari dulu Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Sudah ketemu Yosua pasal 24 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain, tetapi aku mengambil Abraham. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, negeri Kanaan yang syarat dengan penyembahan berhala itu, keluarga Tera, keluarga Abraham terjerembab di dalam penyembahan mereka. Artinya mereka juga menjadi bagian dari penyembahan berhala. Nah itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Kehidupan lama seperti ini yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Berbicara tentang penyembahan berhala sangat banyak sekali. Jangan pernah kita berpikir penyembahan berhala itu, misalnya di sana ada pohon, kita datang ke situ memberikan sesaji. Bukan hanya itu saja. Uang yang ada di dompet kita itu pun bisa menjadi berhala. Mungkin hanya di kantong kita ini hanya 1 juta saja, tidak ada lagi deposit kita. Kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hati-hati, berbahaya. 1 juta saudara. Di dompet kita masih ada 1 juta, tetapi kita sudah mulai meragukan Tuhan. Penyembahan berhala juga saudara dikasihi Tuhan Yesus, ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa. Engkau yang saat ini duduk di bangku sekolah, hati-hati. Jangan pernah pengetahuanmu engkau lebihkan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga karena kita mempunyai pengetahuan yang begitu luar biasa, kita sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu juga bisa penyembahan berhala. Dan kebudayaan yang kita miliki pun bisa menjadi penyembahan berhala. Ya. Adat istiadat yang ada pada kita pun bisa menjadi penyembahan berhala, saudara.
Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang mempersalahkan seolah-olah adat istiadat yang kita miliki itu yang paling salah di antara kebudayaan-kebudayaan yang ada. Memang benar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di dalam setiap kebudayaan itu pasti ada unsur penyembahan berhala, ada si pelebegu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua adat istiadat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sekali lagi saya jelaskan. Tidak semua kebudayaan, tidak semua adat istiadat bertentangan dengan kebudayaan. Si pelebeguan tentu bertentangan doi dohot hatan itu. Bahkan seingat saya lahir semenjak kecil di gereja Pentakosta. Saya dilahirkan di lingkungan gereja Pentakosta. Sampai saat ini usia saya sudah 36 tahun. Yang saya tahu sudah, yang dilarang di gereja Pentakosta itu adalah penyembahan berhala, mangukar holi, margodan. Itu yang saya tahu. Bahkan pernah juga saya diskusi dengan opung saya, dengan Bapak Pendeta EPM Siombing. Tapi sangat memprihatinkan saudara sekarang ini begitu banyak perkembangan yang terjadi. Seolah-olah budaya Batak itu perlu dibasmi secara habis. Saya tidak akan konsen di situ. Ya, bila perlu mungkin nanti suatu ketika kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita mungkin memberikan seminar tentang kebudayaan, tentang adat istiadat dengan Injil. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta secara keseluruhan bisa mengerti mana yang salah, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh. Jadi bukan hanya sekedar kita sampaikan seperti itu. Jemaat jadi bingung. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Kehidupan yang lama itu yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Bahkan sesungguhnya panggilan Allah kepada Abraham adalah merupakan gambaran daripada gereja. Gereja itu dikatakan adalah eklesia, artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru, masuk ke dalam terangnya firman Allah. Itu sebabnya saudara, di dalam 1 Petrus ayat yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan menuju terang. Ini gereja, ini saya, ini kita semua, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadinya saya tidak mengenal kebenaran itu. Tadinya saya tidak mengenal siapa Yesus itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus itu, saya diangkat dari kegelapan dan dipindahkan kepada terang yang ajaib. Itulah gereja, itulah kita semua. Ini yang perlu kita tinggalkan kehidupan. Kehidupan yang lama seperti apa yang perlu kita tinggalkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak mungkin kehidupan yang lama yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita itu ringan tangan. Atau kita itu ringan kaki. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rumah kita itu seperti sasana olahraga. Tahu sasana olahraga? Di sana mungkin saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus ada tempat latihan untuk tinju. Di rumah kita mungkin ada tempat latihan untuk tinju. Ya, istri kita tinju, anak-anak kita tinju. Bahkan mungkin saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suami kita juga mungkin kita tinju. Ada nggak suami yang meninju suami? Ada nggak istri meninju suami? Ada. Tetapi saya yakin dan percaya di gereja ini tidak ada. Amin. Haleluya. Atau mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rumah kita yang katakanlah yang cukup sederhana itu, tetapi di sana saudara kita latihan bola. Mau pagi, mau siang, mau sore, semuanya saudara kita latihan bola. Suami latihan bola kepada istrinya. Belum apa-apa suami menendang istrinya. Belum apa-apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suami menendang anaknya, bisa saja. Ini perlu kita tinggalkan. Atau saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
bagi engkau anak-anak muda yang sampai saat ini mungkin engkau terlibat di dalam narkoba. Hati-hati. Kalau engkau saat ini terlibat di dalam narkoba, ambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau meninggalkan narkoba. Tuhan, saya mau meninggalkan minum-minuman. Saya tidak mau lagi mabuk-mabukan. Berapa banyak saudara Indonesia, saudara yang dikasih Tuhan Yesus di Indonesia saja mati karena narkoba. Banyak. Itu sebabnya, ingatkan kembali kepada anak-anak muda. Jangan sampai itu merenggut nyawa. Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang kita perlu tinggalkan adalah mabuk-mabukan, judi. Tahu beda judi sekarang dengan tahun-tahun atau katakanlah 10 tahun yang lalu. Kalau judi sekarang ini lebih rohani. Saya pernah masuk ke Lapo ya, yang namanya Lapo kan. Saya pernah masuk ke Lapo saudara. Biasalah ada orang judi saya tidak terlalu sebenarnya atau tidak terlalu respon. Tetapi tiba-tiba saya dengar saudara dikasih Tuhan Yesus bernyanyi seperti itu. Ya telah aku kayak kartun. Udah rohani saudara. Lagu-lagu rohani pun sudah masuk dalam perjudian. Saya takutnya juga para koruptor itu seperti itu. Wih ada berkat, alhamdulillah. Padahal tidak tahu dia itu yang membawa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan seperti inilah yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Kalau ayahnya, kalau ibunya terlibat dalam penyembahan berhala, kalau lingkungannya terlibat dalam penyembahan berhala, maka Abraham perlu dipisahkan dari kehidupan yang lama itu. Haleluya. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Tuhan, pergi, yang dikatakan Tuhan kepada. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita rahasia dalam meraih berkat Allah. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kembali kita ke dalam pembacaan kita tadi. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya mau tanya, apakah tujuan Abraham di sini sudah jelas? Hah? Apakah tujuan Abraham kemana dia pergi sudah jelas? Tuhan katakan pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Berarti negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan itu, kata akan di situ saudara dikasih Tuhan Yesus, negerinya itu belum ada sama sekali. Misalnya saudara, Bapak Gembala bilang kita menyuruh saya, Joel, kamu pergi dulu ke sana. Maka ini membingungkan saya. Joel, kamu pergi ke sana. Apa ini maksud Bapak Gembala ini? Kalau misalnya disuruh seperti ini, Joel, kamu pergi ke PGC. Itu kan jelas. Atau Joel, kamu pergi ke depan sana. Lihat tamu kita ada di situ. Itu jelas sudah. Tuhan katakan, Abraham, aku akan tunjukkan nanti kemana kamu akan pergi. Saya katakan, saudara dikasih Tuhan Yesus, sebagai manusia, ini informasinya belum jelas. Setelah saya simak-simak, informasinya ini belum jelas. Dari sudut pandang manusia, informasi ini belum jelas. Masih samar-samar. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus, dari sudut pandangnya Allah, informasi itu sudah jelas. Artinya apa? Ketika Allah katakan, akan kutunjukkan nanti kemana kamu pergi Abraham. Artinya, Allah sedang mengikatkan dirinya. Janji Allah sedang diikatkan kepada dirinya bahwa nanti suatu saat atau beberapa jam lagi akan ditunjukkan kepada Abraham. Ini yang diyakini oleh Abraham. Jadi yang kedua saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rahasia dalam meraih berkat Allah. Yang kedua, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Informasi itu dari sudut pandang saya, dari sudut pandang Abraham belum jelas. Tetapi Allah, dari sudut pandang Allah, bahwa informasi yang disampaikan kepada Abraham itu sungguh sangat jelas. Dan ini yang dipegang oleh Abraham. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melangkah dengan iman.
Artinya menggantungkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Menggantungkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah Abraham. Dan memang kalau kita lihat saudara dalam perjalanan kehidupannya, penantiannya kepada anaknya selama kurang lebih 25 tahun. Dikatakan firman Tuhan dia tetap setia. Dan luar biasanya lagi saudara. Ketika anaknya itu sudah lahir, ya, masih dalam senang-senangnya ini Abraham menggendong anaknya. Anakku sudah 25 tahun saya tunggu-tunggu. Akhirnya istri saya melahirkan juga. Ini masih senang-senangnya saudara. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia, Abraham, berikanlah anakmu itu, korbankanlah anakmu itu, anak yang kamu kasihi, anak yang kamu sayangi satu-satunya. Abraham, korbankanlah itu. Dan Abraham, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikuti apa yang difirmankan. Coba dulu satu orang baca dalam Kejadian pasal yang ke-25, 22 ayat 5. Coba dengan cepat Kejadian 22 ayat yang ke-5. Ketua pemuda ada? Coba ketua pemuda ya baca. Dengar-dengar ketua pemuda sudah ganti. Haleluya. Mana ketua pemuda? Ini ketua pemuda ini perlu kita doakan. Karena apa? Karena di pundak dialah kemajuan pemuda. Kejadian 22 ayat 5. Ayo ketemu? Susah cari ayatnya? 22 ayat 5. Iya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat menarik di sini dari pernyataan daripada Abraham, daripada kalimat Abraham kepada Naposona itu. Naposonya itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tahu nggak bahwa anak itu yang mau dikorbankan? Abraham tahu nggak bahwa anak itu yang harus dikorbankan? Sadar nggak dia? Halo? Kasian sekali saya dicuekin. Halo? Jemaat Lilitan, Abraham tahu nggak bahwa si anak itu yang harus dikorbankan? Tahu kan? Tetapi luar biasanya saudara, dikatakan engkau tinggal di sini, kami akan pergi ke sana, kami akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, sesudah itu dikatakan, kami akan kembali. Kenapa Abraham katakan, kami akan kembali? Harusnya dia berkata, saya akan kembali. Karena apa? Karena si anak ini akan dikorbankan. Iya kan? Secara logika manusia kan seperti itu. Orang anak ini kok yang mau dikorbankan? Masa saya katakan lagi, kami akan kembali? Harusnya Abraham katakan, saya akan kembali. Dengar baik-baik saudara dikasihi Tuhan Yesus. Abraham di saat-saat seperti itu pun, dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan mengingkari janji. Kalau Tuhan katakan, dari anakmu inilah, maka akan banyak bangsa-bangsa. Itu yang dipegang oleh Abraham. Itu sebabnya. Pegang setiap janji-janji kebenaran. Sekalipun mungkin itu tidak masuk akal. Apalagi sekarang ini saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit. Pengangguran semakin hari semakin meningkat, tahu setiap tahun meningkat. Sementara saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lapangan pekerjaan hanya begitu-begitu saja. Persaingan semakin ketat. Bahkan lulusan-lulusan juga semakin banyak. Baik tingkat SLTA, tingkat perguruan tinggi, semakin tahun semakin meningkat. Lapangan pekerjaan
Tidak seperti lulusan-lulusan yang begitu banyak. Artinya apa? Persaingan semakin meningkat. Mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendaftarkan anakmu, biaya tidak ada di sakumu. Ya, uang tidak ada di sakumu, saudara. Engkau berpikir bagaimana saya menyekolahkan anak saya. Papanya juga kerjanya pas-pasan. Penghasilan kami juga pas-pasan. Bagaimana saya menyekolahkan anak saya? Biaya sekolah semakin lama, semakin mahal. Tapi karena engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, engkau melangkah dengan iman. Engkau tetap sekolahkan anak. Luar biasa sekali. Hizkia yang sudah divonis, Tuhan sendiri yang memvonis Hizkia akan mati. Tetapi dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia dikatakan menghadap tinggi. Dan dia menangis berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memperpanjang umur. Demikian juga saudara dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Perempuan yang datang kepada Tuhan. Yang sudah puluhan tahun dikatakan penyakit pendarahan. Mungkin ketika ia datang kepada Tuhan, dia begitu gemetar. Jangan-jangan nanti murid-muridnya marah. Jangan-jangan nanti Yesus marah. Tetapi ia disingkirkan itu saudara. Dia pegang itu jubah Yesus. Akhirnya apa? Dia mengalami kesembuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita meraih berkat Allah. Ayat yang keempat dan yang terakhir. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, bagaimana kita meraih berkat Allah di dalam kehidupan. Yang ketiga, melakukan firman Allah. Memang sedih saudara berpisah dengan orang tua. Sedih berpisah dengan negeri sendiri, tempat lahir sendiri. Tetapi Abraham harus tinggalkan itu. Memang saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang disampaikan Allah kepada Abraham tidak masuk akal. Dari sisi pengetahuan pun tidak masuk akal Abraham. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa Abraham pergi seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Ia melakukan firman Tuhan sekalipun di luar dari konsep pengetahuannya. Sekalipun dari sisi pengetahuan yang dimiliki oleh Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh baca firman Tuhan ini banyak. Engkau boleh menghafal firman Tuhan ini banyak. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Engkau boleh hafal itu semua. Tapi yang terpenting daripada itu, melakukan firman Tuhan. Banyak sekali gagal kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali saya gagal. Saya hafal kebenaran firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Saya mengerti firman Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Maaf kata saudara, setan pun hafal akan firman Tuhan. Iya, setan pun hafal akan firman Tuhan. Ketika Tuhan berpuasa, ya, di dalam Matius pasal yang keempat itu dikatakan ketika Tuhan Yesus berpuasa, setan katakan lompatlah dari tempat yang tinggi itu, maka nanti Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatmu sehingga kakimu tidak akan terangkat. Setan tahu itu saudara. Tetapi bedanya setan dengan kita, setan tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi setiap kita sudah dikasihi Tuhan Yesus, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, secara otomatis kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini menjelang siang hari, ada 3 hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih berkat daripada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin semua kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tetapi yang jelas ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kita. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Mungkin engkau bergumul kepada suamimu. Suamimu sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja. Atau mungkin suamimu saat ini tidak mempunyai pekerjaan. Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau bergumul tentang sakit penyakit yang ada di dalam diri. Engkau perlu menggantungkan hidupmu kepada Tuhan.
Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Responi firman Tuhan pada saat pagi hari. Katakan kepada Tuhan, Tuhan firman pada saat ini ingin menjadi bagian hidupku. Firman-Mu yang sudah saya dengarkan pada saat pagi hari ini menjadi bagian di dalam hidupku. Aku aminkan kebenaran firman-Mu. Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Orang lain mungkin tidak tahu, saya tidak tahu, Bapak Gembala sidang kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, itu perlu kita tinggalkan. Sehingga berkat Allah boleh kita raih dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian banyak perkara. Allah kita adalah Allah yang mengerti akan setiap persoalan. Banyak perkara, banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi Tuhan mengerti akan persoalan. Mari katakan pujian.